Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar buat adik-adiknya semua? Semoga tetap sehat, harus sehat, keluarganya juga sehat, dan yang paling penting jaga kesehatan. Iya betul. Untuk minggu ini temanya adalah berbuat baik. Nah, sebelum itu kakak mau tanya buat adik-adik, dalam minggu ini perbuatan baik apa aja yang udah dilakuin? Atau pagi ini aja dulu ya kak, pagi ini perbuatan baik apa aja yang sudah dilakukan? Membantu mamanya nyuci piring, terus apa lagi kak? Jaga adiknya mungkin kak. Jaga adiknya, mandiin adiknya. Buat yang cowok-cowok, nyapu halaman rumah. Oke, jadi kakak berharap yang pagi ini hanya melakukan kebaikan bisa dihitung jari. Setelah ibadah ini, perbuatan baiknya tidak bisa dihitung dengan jari. Itu artinya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lebih banyak lagi. Oke? Kita mulai ibadah kita ini, kita siapkan hati dan pikiran kita mulai beribadah. Baik anak-anak kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil sikap berdoa. Ibadah kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai engkau sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang malam kita telah dijagainya, pagi ini kita dibangunkan dan diberi napas kesehatan. Untuk itu menambah semangat kita angkat satu lagu pujian, Selamat Pagi Tuhan. Oke adik-adik yang terkasih, sesuai tema kita pada minggu ini adalah berbuat baik. Jadi kakak-kakak sekolah minggu mau mengajak adik-adik selalu berbuat baik, menggunakan tangannya dengan baik, kakinya, matanya, mulutnya, telinganya harus digunakan dengan baik, harus selalu digunakan untuk perbuatan-perbuatan lebih baik lagi. Karena kita harus hati-hati, Bapa di surga, Tuhan Yesus selalu melihat kita dari atas. Oke? Untuk itu mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan kuduskan kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami layak mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat, dan juga orang tua dan semua keluarga juga dalam keadaan sehat. Dan ke depan Abang juga mau mengingatkan kita semua supaya anak-anak kami menjaga kesehatan kita, apalagi bahaya COVID-19 masih terus mengancam kita, atau anak-anak kami bisa saja menjadi pembawa virus atau bisa juga terinfeksi kalau kita tidak benar-benar hati-hati, apalagi memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak sedapat mungkin di rumah saja. Gak usah dulu bermain-main dengan kawan-kawan di luar. Oke adik-adik, baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Silakan dibuka firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah kita pagi hari ini, yaitu tertulis di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian, yaitu kitab pertama di dalam Alkitab kita. Pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, Abang akan membacakannya dari sini, dan mari kita anak-anak kami mengikutinya di rumah. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Anak-anak kami sekalian yang ada di rumah, kalian punya anjing peliharaan atau kucing peliharaan? Ada yang punya? Tentunya anjingnya dipelihara mulai dari kecil, mulai dari kecil baru lahir anjing atau kucing. Siapa yang punya? Siapa yang pelihara? Sedang pelihara anjing dan kucing? Oke. Nah, tentu waktu anak-anak kami memelihara anjing dan kucing ini, pastilah kalian akan beri dia makan pagi, siang, sore, dan kalian akan sayangi anak anjingnya atau kucingnya, dan kemudian mungkin juga kalian pasti akan memandikannya, dimandikan, disabuni, disampui, atau barangkali ada juga setelah siap mandi bulu anjingnya atau kucingnya disisir. Nah, ada yang bedakin nggak? Nggak mungkin ya, nggak mungkin anjingnya dibedakin ya. Nah, anak kami sekalian, saya yakin ketika kalian memelihara anak anjing tersebut atau anak kucing tersebut, yang lucu-lucunya tentu kalian pasti berharap
bahwa anak anjing itu atau anak kucing itu ketika dia semakin besar, bertumbuh semakin besar, dia akan lucu-lucunya dan melihat tingkahnya yang lucu-lucu, kalian akan senang. Kemudian perilakunya juga membuat kalian senang. Itu yang kalian harapkan dari peliharaan, apakah itu anak anjing atau anak kucing setelah dia besar. Saya yakin tidak ada yang menginginkan anak anjingnya atau anak kucingnya setelah besar, anak anjingnya jadi menggigit orang, jadi jahat terhadap orang, bahkan terhadap kalian juga. Tidak ada yang berharap anak kucingnya juga menjadi kucing yang jahat, yang nakal. Tetapi bila ternyata anjing yang kalian pelihara atau kucing yang kalian pelihara itu setelah besar ternyata tidak membawa kesenangan bagi kalian, apa yang terjadi? Ternyata anjingnya atau kucingnya menjadi, misalnya kucingnya jadi suka mau menggigit orang, sehingga membuat orang menjadi sakit. Nah, kalau sudah sakit begitu tentu yang bertanggung jawab harus kalian. Atau anjingnya mungkin gak mau menggigit orang, tapi mau menggigit sepatu. Digigit sepatu kalian, digigit sendalnya, apakah sendal bapak, sendal mama, sepatu kalian. Barangkali sepatunya masih baru, diletakkan di teras rumah, rupanya datang anjingnya digigit, putus deh. Putus tadi sendalnya, kemudian sepatunya menjadi koyak. Atau mungkin sofa di rumah digigit-gigit, akhirnya sofanya pun menjadi rusak. Nah, kucing juga demikian. Kucingnya suka mencuri ikan di dapur, curi ikan nasi, ikan teri, makanan dari meja makan. Nah, kemudian yang tadinya juga kita berharap kucingnya menjadi musuh bagi tikus, malah ada lewat tikus dari hadapan kucingnya malah memprototinya. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya anak-anak? Bagaimana perasaan kalian? Saya yakin kalian akan menyesal telah memelihara kucing dan anjing itu. Saya yakin kalian akan kecewa karena ternyata anak anjing yang kalian pelihara dari kecil setelah besar ternyata tidak membawa kesenangan, tidak membawa keberuntungan, malah menyusahkan, membuat rugi. Anak kucing yang kalian pelihara dari sejak kecil yang tadi dia lucu-lucunya, tapi setelah besar ternyata membuat rugi juga. Nah, mencuri ikan, mencuri daging, mencuri makanan dari rumah, tentu pasti akan kecewa. Maka kalau sudah kecewa, apa yang akan kalian buat? Apa yang akan kalian lakukan? Perbuat kepada anjing atau kucing itu? Pasti akan ada yang berencana anjing itu akan dipotong saja, atau setidak-tidaknya anjing itu akan dijual kepada orang lain, tidak lagi dipelihara. Kucing itu juga demikian, akan dijual atau bahkan dibuang saja. Daripada membuat rugi, daripada membuat rugi di rumah, lebih bagus dibuang saja. Nah, kembali seperti yang bilang tadi, kalian pasti akan berencana memotong atau setidak-tidaknya menjual anjing itu atau kucing itu, dibuang saja. Supaya apa? Supaya tidak merugikan semakin berat lagi di rumah. Nah, itu yang akan kalian lakukan. Anak kami sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah pun demikian juga kepada hidup kita. Kita tahu bahwa semenjak Adam dan Hawa dicipta, manusia itu diciptakan Tuhan begitu sempurna, begitu sempurna. Di kitab Kejadian di penciptaan itu Tuhan Allah berkata, maka Allah melihat semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Itulah kualitas ciptaan Tuhan itu.
Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 termasuk manusia, Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, mulai apakah itu kecil, apakah dewasa, sungguh amat baik, sempurna. Tuhan mencipta anak pendeta begitu sempurna. Tuhan mencipta kakak-kakak guru sekolah minggu kalian begitu sempurna. Tuhan menciptakan orang tua kita begitu sempurna. Tuhan menciptakan anak-anak kami juga begitu sempurna. Tuhan menciptakan manusia ini sejak semula begitu sempurna. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata manusia itu berdosa. Adam dan Hawa berdosa, melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan. Kemudian keturunannya pun berdosa. Kita saksikan tadi di apa yang sudah kita baca. Yang kecenderungan manusia itu adalah melakukan kejahatan, bukan melakukan kebaikan. Padahal anak-anak kami ingat, mulai dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna. Tuhan berharap bahwa apa yang diperbuat oleh manusia yang diciptakan itu adalah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ternyata hasilnya tidak. Manusia itu berdosa. Manusia itu kesukaannya, kecenderungannya hanya melakukan yang jahat. Di pikirannya adalah pikiran-pikiran, rencana-rencana yang jahat. Tangannya yang sempurna diciptakan Tuhan itu sukanya adalah mengerjakan yang jahat, mengerjakan yang tidak benar, mencuri, mengganggu orang lain, mengganggu yang sudah baik. Mulutnya yang diciptakan oleh Tuhan begitu baik, bisa berbicara. Tadinya Tuhan berharap kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang membawa berkat, tetapi ternyata suka mencarut, suka memberontak, memperkatakan perkataan yang tidak benar. Tuhan ingin supaya mulutnya menyanyikan pujian kepada Tuhan, tapi yang kecenderungan manusia menyanyikan lagu-lagu yang tidak Tuhan sukai. Nah, banyak hal. Apakah anak-anak kami, coba abang mau tanya, dalam kehidupannya sehari-hari suka melakukan mana? Lebih suka melakukan yang baik atau lebih suka melakukan yang jahat? Lebih sering melakukan yang baik atau lebih sering melakukan yang jahat? Tangannya lebih suka merusak atau memperbaiki? Mulutnya lebih suka berkata yang benar atau lebih suka memperkatakan kata-kata kasar, mencarut, kata-kata bohong, menipu dan lain sebagainya? Pikirannya mana lebih suka mana? Merencanakan yang baik, memikirkan yang baik atau memikirkan yang tidak benar? Kemudian kakinya, kita punya kaki dua, lebih senang mana? Lebih senang pergi main-main kah? Atau lebih senang pergi belajar? Lebih senang berleha-leha kah? Atau lebih senang mengerjakan pekerjaan yang baik? Lebih senang pergi ke tempat yang Tuhan tidak senangi atau lebih menyukai pergi ke gereja? Mana? Anak kami sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita yang sudah kita baca tadi. Lihat, sama seperti kita kecewa kepada anjing yang kita pelihara, sehingga karena kita kecewa maka kita hendak menjual anjingnya atau memotong anjingnya. Tuhan pun demikian. Karena Tuhan kecewa dengan ciptaannya yang sempurna itu yaitu kita, yang tadinya berharap kita melakukan yang baik tetapi ternyata tidak, maka Tuhan berkata, aku akan membinasakan saja manusia yang kuciptakan ini. Tuhan kecewa. Perbuatan kita seringkali memilukan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Mari kita tanya, kalian sering melawan orang tua, hati Tuhan sedih. Kalian suka melawan guru, hati Tuhan sedih. Kalian lebih suka berkata-kata yang tidak benar, hati Tuhan sedih, pilu, kecewa. Tangan kalian suka mengerjakan yang tidak benar, hati Tuhan sedih, dia kecewa. Nah, anak-anakku sekalian, jangan sampai Tuhan berkata kepada kita saat ini, karena kita sering membuat dia kecewa, aku akan
membinasakan anak-anak sekolah minggu HKI Pasir Putih karena mereka tidak ada yang benar, mereka semua berbuat jahat, cenderung berbuat jahat. Jangan sampai Tuhan berkata demikian. Maka oleh karena itu Tuhan ingin mengingatkan kita dan menginginkan supaya kita berbuat yang baik. Tuhan kasih kita tangan dua, mari kita pakai mengerjakan yang baik. Kita dikasih Tuhan tangan yang kuat, mari kita pergunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki yang baik. Apa itu? Membantu orang tua, menjaga atau memperbaiki yang rusak, bukan merusakkan yang baik, membuka buku belajar, menulis dengan baik, pokoknya mengerjakan yang baik. Tuhan memberikan kita mulut sempurna berkata-kata, mari berkata-kata, mengatakan perkataan-perkataan yang baik, yang benar, yang mendatangkan sukacita kepada orang tua, kepada kawan-kawan, kepada ibu guru, dan kepada Tuhan terutama. Jangan suka mencarut, jangan suka mencarut dengan memperkatakan kata-kata binatang. Suka kali menyebut B2, cepat-cepat bilang B2 sama kawannya, tidak boleh. Suka kali bilang B1 sama kawannya, tidak boleh. Pantat Tuhan akan kecewa. Tuhan memberikan kita otak pikiran supaya kita memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Isi kepala kita harus yang benar. Kaki kita dikasih oleh Tuhan sempurna, tidak ada yang pincang, supaya kita pergi melangkah kepada tempat-tempat yang Tuhan kehendaki. Harus berusaha untuk melakukan apa yang orang tua perintahkan, nasihatkan kepada kita. Tuhan atau orang tua suruh kita membantunya, jangan pergi bermain-main, tapi lakukanlah yang benar. Maka anak-anakku sekalian yang dikasih Tuhan, firman Tuhan memanggil kita, tangan, mata, kaki, mulut, semua tubuh kita pakailah untuk memuliakan Tuhan, menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi orang tua dan bagi kawan-kawan kita, sehingga Tuhan bukan membinasakan kita kelak, tetapi sebaliknya Tuhan akan semakin memberkati hidup kita. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Jadikan mereka mempergunakan tangan, kaki, mulut, mata, pikiran, hati, seluruh tubuh dan hidup mereka untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki, jauh dari dosa, jauh dari kejahatan, jauh dari kecemaran, supaya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, dan jauh dari mara bahaya dan kecelakaan, hukuman akibat dari perbuatan dosa mereka. Tuhan, bimbing dan ajar mereka oleh Roh Kudus-Mu. Engkau ingatkan terus-menerus firman-Mu kepada mereka untuk mereka hidupi dalam hidup mereka sehari-hari. Berkati kedua orang tua mereka, keluarga, dan saat ini Tuhan, tahun ajaran baru di sekolah sudah dimulai. Kiranya Bapa Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam memulai tahun ajaran yang baru, terutama Tuhan saat ini oleh karena pandemi COVID-19 masih anak-anak kami masih belum bisa pergi ke sekolah untuk belajar. Tuhan, kami mohon Engkau segera menyelesaikan atau segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini, supaya anak-anak kami dapat belajar, berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu demi masa depan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik adik-adik, barusan kita sudah mendengar khotbah yang dibawakan oleh Amang Pendeta kita. Jadi dari khotbah tadi, kakak-kakak guru sekolah minggu mau memberitahu nih kepada adik-adik bahwa kasih Tuhan yang kita terima
tidak diukur dari berapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Wah, kabar baiknya luar biasa banget ya Kak. Nah, jadi untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tadi semangat lagi ya dari awal. Adik-adik di rumah boleh bantu berdiri. Jangan lupa tepuk tangan juga ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baik adik-adik, di sini kakak-kakak guru sekolah minggu akan memberi tugas kepada adik-adik di rumah. Tugasnya yaitu gambarkan tangannya di sebuah kertas kosong, lalu gunting. Nah, nanti bentuknya seperti ini nih yang kakak punya. Jika sudah, adik-adik diminta untuk menuliskan di setiap jari yang adik-adik gambar hal-hal yang berguna atau bermanfaat yang bisa adik-adik lakukan di rumah, di sekolah ataupun di gereja. Nih contohnya kayak punya kakak Maria nih. Kakak tulis di jarinya menjaga adik, mengerjakan PR, menyiram bunga, mencuci piring, dan merapikan kamar. Adik-adik bebas mau buat hal-hal berguna apa saja yang bisa adik-adik lakukan. Nah jangan lupa di telapak tangannya, di tengahnya ditulis nama dan kelasnya ya adik-adik. Nah untuk adik-adik kelas kecil boleh dibantu oleh mama, papa, atau abang kakaknya di rumah. Nah seperti biasa jika adik-adik sudah mengerjakan tugas, jangan lupa difoto dan dikirim ke grup WhatsApp yang sudah disediakan oleh gereja, atau bisa langsung dikirim ke WhatsApp kakak-kakak guru sekolah minggunya. Oke adik-adik, paham ya? Sampai di sini, semangat dan selamat mengerjakan tugasnya. Baik adik-adik, sebentar kita akan berdoa syafaat. Dilipat tangannya, tenangkan hatinya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh luar biasa baik. Kami mengucap syukur pada hari ini kalau kami boleh menerima kesehatan, kalau kami boleh menerima semangat yang baru ketika kami bangun pagi. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini kami boleh dipertemukan melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu selama 1 minggu yang boleh kami terima. Hingga saat ini kami masih menerima kesehatan, kami boleh terbebas dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang pada pagi hari ini telah kami dengarkan. Biar kiranya firman Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, boleh menjadi nyata melalui perbuatan perkataan kami ya Tuhan, sehingga boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keadaan negeri kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan yang boleh semakin memulihkan keadaan negeri kami.
Jauhkan Tuhan Yesus segala virus, jauhkan segala kasus-kasus apapun Tuhan Yesus yang menakutkan di negeri kami ini, supaya kami boleh ya Tuhan bertemu kembali di rumah-Mu yang suci seperti ibadah-ibadah seperti mulanya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, gereja HKI Pasir Putih. Biar kiranya Tuhan yang boleh terus merawat, biar kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati ya Bapa, secara khusus pelayan-pelayan Tuhan, Bapak pendeta kami ya Bapa, serta seluruh jemaat-jemaat, supaya terus berada di dalam lindungan Tuhan, terjauh dari segala virus ya Tuhan, sehingga kami ya Bapa boleh bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Bapak yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, apapun Tuhan Yesus aktivitas yang mereka lakukan, apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, biar kiranya Tuhan yang boleh semakin melancarkan, secara khusus Tuhan Yesus di situasi COVID-19 pada saat ini, mungkin secara ekonomi ya Tuhan, orang tua kami kesulitan ya Tuhan, biar kiranya Engkau boleh turun tangan menolong ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, supaya selama masa pandemi ini ya Tuhan, kami boleh diberkati, dijauhkan Tuhan Yesus dari segala ancaman virus corona, dan biar kiranya Tuhan Engkau yang terus memberkati hidup kami, supaya semakin hari kami mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pertemuan-pertemuan ibadah online kami selanjutnya, supaya Tuhan boleh terus melancarkan ibadah kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita akan menyerahkan persembahan kita, di mana persembahan ini nantinya akan diserahkan oleh orang tua kepada situa sektor atau bisa langsung ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu Bapa Ku Datang Padamu. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun terlebih dahulu kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini
dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat anak-anak kami sekalian, selamat hari Minggu.